Assalamualaikum sahabat Tekno. Selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Kali ini kita masih di playlist analisa perancangan sistem atau APS. Nah, kita akan membahas mengenai Object Oriented Analysis. Nah, sebelum ke Object Oriented Analysis, saya mau menjelaskan dulu. Sebenarnya untuk perancangan suatu sistem itu ada metode yang object oriented, ada juga yang metode terstruktur. Nah, kalau metode terstruktur itu berarti menggunakan DFD, data flow diagram, sedangkan object oriented kita melihat berdasarkan objek. Kalau di DFD itu sifatnya dia terstruktur, sedangkan di object oriented sifatnya tidak terstruktur. Kita bisa mulai dari mana saja untuk perancangannya gitu. Nah, apa itu Object Oriented Analysis? Kira-kira seperti apa Object Oriented Analysis? Kita akan bahas sekarang. Jadi, pengertian Object Oriented Analysis ini adalah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang dibangun dengan konsep orientasi objek. Jadi apapun yang kita akan bangun itu dia melihat berdasarkan objeknya. Sedangkan kalau yang metode terstruktur, dia melihat namanya juga data flow diagram, diagram aliran data. Jadi yang diperhatikan adalah datanya, bagaimana interaksi antara satu entitas dengan data dan masing-masing data itu input outputnya apa saja itu diperhatikan di terstruktur. Sedangkan di object oriented data orang itu dikatakan dengan objek. Nah, berikutnya di object oriented ini ada istilahnya pemodelan. Pemodelan itu gambaran dari realita yang simpel dan dituangkan dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Pemodelan di sini ibaratnya membuat baju itu ada modelnya atau ada polanya. Nah, bagaimana untuk membentuk suatu baju. Begitu juga dengan analisis dari sistem juga ada aturan tertentu. Nah, di pemodelan ini kita bagaimana menggambarkan data itu atau objek tertentu ke dalam suatu bentuk ya, berbentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Nah, ini nanti akan dibahas secara detail di pertemuan sekarang dan berikutnya itu ya. Nah, untuk pemodelan sendiri dia ada beberapa bahasa untuk pemodelan orientasi objek. Berkaitan juga dengan sejarahnya. Yang pertama dulu ada CRC, metode Butch, OMT, metode Code-Jordan, terus OOSE, dan UML. Nah, kita akan bahas satu persatu bahasa pemodelan berorientasi objek. Yang pertama, CRC. Nah, kalau CRC itu singkatan dari Komponen Responsibility Collaborator. Nah, CRC ini diperkenalkan oleh Ken Beck dan Ward Cunningham pada tahun 1989. CRC dibuat untuk bakal yang akan menjadi kelas di analisis. Jadi, Ken Beck ini membuat perancangan itu dulunya ada komponen, ada responsibility, ada kolaborator. Jadi ada komponennya apa saja, penanggung jawabnya apa, kolaborasinya apa gitu ya. Contoh CRC ini kita lihat di sini. Jadi dia berbentuk kartu. Nah, di sini contohnya ada nama kelas. Nah, nama kelasnya manusia misalnya. Kelas orang tua, siapa nanti yang menjadi orang tuanya, kelas anak. Terus ada tanggung jawab. Nah, ada jenis kelamin, ada usia. Nah, di sini ada menghitung usia pada tahun yang diberikan kemampuan memasak misalnya. Kelas terkait masakan dan resep. Nah, jadi kalau CRC ini lebih kepada kartu. Jadi untuk merancang suatu database itu melihat objeknya secara garis besar yang diterjemahkan ke dalam kartu. Nah, ini contoh kartu dari CRC. Kita akan lanjut
ke metode Butch. Metode Butch ini dikembangkan oleh Grady Butch pada tahun 1991. Metode Butch ini terdiri dari 6 diagram. Yang pertama ada diagram kelas, objek, transisi status, interaksi, modul, dan proses. Nah, jadi di metode Butch ini menjelaskan diagram kelasnya apa, atau objeknya, atau entitinya. Berikutnya ada objeknya, ada transisi antara satu status dengan status yang lain. Terus bagaimana interaksi antara satu kelas dengan kelas yang lain, dan modul-modul yang digunakan untuk masing-masing kelas, beserta proses apa saja yang dilakukan untuk masing-masing kelas, input, update, delete, dan seterusnya. Ini metode yang digambarkan oleh Butch di tahun 1991. Contoh diagram Butch seperti ini, jadi masing-masing pemodelannya itu beda simbolnya. Simbol yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, kalau di sini metode Butch ini gambarnya seperti bentuk awan ya. Terus ada nama kelas, ada kelas-kelasnya, terus ada atribut, ada operasi. Nama kelas ini misalnya mahasiswa, atributnya ada NIM, ada nama, ada kelas, ada nomor HP, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Operasinya ini apa yang bisa dilakukan untuk kelas ini? Misalnya input data, update data, mencari data, ataupun operasi-operasi yang lain sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya ada hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Misalnya ini mahasiswa, di sini kelas. Nah, mahasiswa mempunyai kelas. Di sini ada juga berbagai macam hubungan ya. Ada distansiasi, mempunyai, digunakan, pewarisan. Nah, misalnya mahasiswa digunakan untuk dosen misalnya nanti mengajarkan siswa, ini digunakan dan lain-lainnya. Karena beda-beda simbol atau notasi ini berbeda juga maksudnya. Sekarang kita lanjutkan ke OMT. OMT itu Object Modeling Technique. Ini dikembangkan oleh James Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Edith, dan Lorenzen pada tahun 1991 juga, berbarengan yang Butch tadi ya. Nah, kalau yang tadi bentuk kelasnya itu seperti awan, kalau sekarang gambaran dari kelasnya sudah berbentuk persegi ini yang dibagi 3 bagian. Yang bagian pertama ini nama kelasnya, yang bagian tengah ini sebagai atribut, dan bagian bawah ini adalah operasinya. Kalau saya contohkan lagi tadi, ini mahasiswa, ini atributnya ada NIM, ada nama, ada nomor HP, alamat, dan seterusnya. Di operasi ini kita bisa mencari, bisa menambahkan input ya, ataupun memperbaharui. Nah, apapun yang bisa kita lakukan untuk kelas ini. Jadi, operationnya yang berhubungan apa yang bisa kita lakukan untuk kelas ini. Begitu juga antara satu kelas dengan kelas yang lain itu punya hubungan dengan notasi yang seperti ini. Beda notasinya, beda juga maksudnya. Oke, berikutnya kita masuk ke metode Code-Yordan. Code-Yordan ini diperkenalkan pada tahun 1991 juga, masih di tahun yang sama. Metode Code-Yordan ini menyediakan sebuah diagram kelas. Diagram kelas pada metode ini dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan kelas dan objek, mengidentifikasi struktur kelas dan objek, mendefinisikan subjek nama kelasnya, terus kita definisikan atribut, dan kita definisikan operasi atau layanan atau service. Nah, kalau dicontohkan seperti ini, sama seperti yang sebelumnya tadi, OMT, jadi sudah berbentuk kelas seperti ini. Dia ada nama kelasnya, atribut, dan layanan. Kalau di sana tadi namanya operation, kalau di sini namanya service, tapi tujuannya sama. Cuma penamaannya saja yang berbeda. Nah, kalau ini hubungan biasa antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, di sini ada notasi yang berbeda, ini notasi yang berbeda, ini juga notasi yang berbeda. Kalau yang ini berarti dia menunjukkan arah dari kelas ini menentukan kelas yang ini. Kalau ini ada generalisasi dari umum ke khusus.
Misalnya ada kelas menu, di sini menu pertama, menu kedua. Ini juga ada yang namanya pewarisan, misalnya untuk yang notasi yang seperti ini. Ini yang ada di metode Code Jordan. Sekarang kita ke OOSE, ini adalah Object Oriented Software Engineering yang dikembangkan oleh Ivar Jacobson pada tahun 1992, setahun setelah beberapa metode yang sebelumnya ya. Contohnya seperti ini, jadi ada aktor, ada use case, ada sistem boundary di sini, terus ada juga ini masih aktor, di sini ada use-nya, siapa yang menggunakan gitu ya. Nah, berbeda lagi diagram yang digunakan dari yang sebelumnya. Nah, kalau tadi itu lebih kepada kelas-kelasnya, kalau di sini lebih kepada interaksi aktor atau pengguna terhadap sistemnya, apa yang dilakukan itu. Nah, yang terakhir yaitu UML. UML ini Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan yang dibuat oleh James Rumbaugh, Grady Booch, Ivar Jacobson setelah mereka bergabung di perusahaan National Software Corporation. Jadi tadinya mereka ini kan buat sendiri-sendiri pemodelannya, akhirnya mereka bergabung bertiga ke perusahaan National Corporation. Pada bulan September 1997, UML diakomodasi oleh OMG, Object Management Group, untuk standarisasi pemodelan berorientasi objek. Atau sekarang sudah di bawahnya IBM. Nah, bagaimana untuk pembahasan tentang Unified Model Language ini? Nah, Unified Model Language ini setelah mereka berkumpul bersama-sama, mereka menciptakan banyak sekali diagram-diagram. Di sini diagramnya ada 3 bagian secara keseluruhan. Yang pertama ada struktur diagram. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri ini yang berhubungan dengan struktur diagram. Kalau kata lainnya ini lebih sifatnya kepada programmer nantinya, bertujuannya ke programmer, terus yang berhubungan dengan data juga, contohnya seperti kelas diagram. Nah, kelas diagram ini sama kayak kita buat struktur tabel misalnya. Ini tujuan dari struktur diagram atau grup struktur diagram. Berikutnya di sini ada behavior diagram. Jadi di bagian ini ada behavior diagram, ada use case diagram, dan seterusnya. Kalau ini lebih bersifat kepada interaksi yang menjelaskan interaksi antara pengguna atau proses bisnisnya seperti apa dari sisi proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, ini penjelasan di behavior diagram. Berikutnya ini interaction diagram. Interaction diagram ini ada sequence, communication, timing, interaction, overview diagram. Kalau ini lebih bersifat kepada si programmer juga, orang yang mengembangkan sistem nantinya. Nah, membahas bagaimana sistem itu berjalan dari proses dibuka sampai menyimpan data misalnya. Nanti ini ada berhubungan di sequence diagram. Ini detailnya semuanya nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin kita tidak menggunakan semua diagram yang ada di sini. Kita hanya menggunakan beberapa diagram saja yang paling sering dibutuhkan di perusahaan pada saat kita akan mengembangkan suatu aplikasi. Mungkin yang paling sering digunakan itu ada use case diagram, activity diagram, terus sequence diagram, kelas diagram, ada lagi, satu lagi collaboration use diagram. Collaboration ini ada juga yang mengatakan collaboration ataupun communication diagram. Nah, sekarang kategori dalam UML. Yang pertama tadi ada struktur diagram, terus ada behavior diagram, interaction diagram. Nah, kita akan bahas satu persatu. Struktur diagram ini berarti kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Seperti yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Jadi di struktur diagram ini dia lebih membahas kepada struktur sistem yang akan kita kembangkan. Lebih gampangnya kalau saya sering bilang itu di struktur diagram ini lebih bersifat kepada struktur dari database-nya nanti. Di sana bagaimana rancangan dari tabelnya,
Karena kalau di terstruktur ya, metode perancangan yang terstruktur mungkin di sana, disebut dengan entity, hubungan antara satu entity dengan entity yang lain. Kalau di sini sering disebutnya hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, di kelas-kelas itu akan ada nama kelasnya, atributnya, dan operasinya. Berikutnya di behavior diagram. Behavior diagram ini kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. Jadi kalau di behavior diagram ini kelakuan dari sistemnya. Tadi ada use case di sana, lebih tepatnya bagaimana, proses bisnis yang ada di dalam suatu sistem perusahaan. Misalnya di akademik gitu, ada use case-nya yang menggambarkan tentang pendaftarannya, ada penilaian, ada penjadwalan, pembagian kelas. Nah, itu, contohnya dari sisi use case. Jadi menjelaskan tentang kelakuan sistem atau proses apa yang nantinya ada di dalam suatu sistem yang akan kita kembangkan. Karena dari, masing-masing bagian itu nanti akan ada, penjelasan secara detailnya di activity diagram. Activity diagram ini juga termasuk ke dalam behavior diagram. Berikutnya ada interaction diagram. Interaction diagram ini kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem yang lain maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita membuat suatu website misalnya. Nah, jadi kita menggambarkan diagram ini menjelaskan bagaimana nanti interaksi antara pengguna dengan sistem itu. Pengguna ini dari manusianya dan aplikasi yang kita gunakan itu bersifat yang abstrak, bukan dalam bentuk fisik seperti manusia gitu ya. Nah, jadi bagaimana, manusia ini berinteraksi dengan sistem itu, dengan kata lain bagaimana pengguna nanti menggunakan aplikasi tersebut. Kalau misalnya kita buka website, berarti kita harus buka di localhost ataupun di hosting atau domain tertentu, kita buka websitenya. Berikutnya di website itu menampilkan menu-menu. Nah, dari menu-menu ini si pengguna dapat membuka atau memilih salah satu menu yang diinginkan. Dari menu tersebut si pengguna bisa melakukan misalnya kalau dari akademik tadi ada pendaftaran, bisa melakukan pendaftaran di website tersebut. Pada saat dilakukan pendaftaran, berikutnya ada proses penyimpanan data. Penyimpanan datanya ini berarti ke database. Nah, sebelum ke database berarti ada yang namanya, koneksi pastinya. Nah, inilah yang menjelaskan bagaimana si pengguna ini menggunakan interaksi si pengguna ini dengan sistemnya, ya, antara manusia dengan sistem yang dikembangkan. Jadi, di interaction diagram inilah menjelaskan dari awal pengguna itu apa yang harus dilakukan sampai selesai itu. Baik itu proses penyimpanan data ataupun hanya menampilkan data saja. Intinya interaksi orangnya dengan sistem tersebut. Bagaimana sistem ini dijalankan. Di interaction diagram contohnya tadi adalah Squen diagram. Nah, untuk detailnya tentang Squen diagram kita akan bahas di pertemuan atau di video-video berikutnya. Berikutnya ada yang namanya case tool. Case tool ini Computer Aided Software Engineering Tools atau perangkat pembantu berbasis komputer untuk rekayasa perangkat lunak atau aplikasi yang membantu pembuatan sebuah sistem perangkat lunak. Kita tadi sudah menentukan pemodelannya misalnya menggunakan UML. Nah, di UML tadi ada macam-macam diagram. Ada use case diagram, Squen diagram, activity diagram. Nah, untuk menggambarkan diagram-diagram yang tadi sudah saya perlihatkan itu, ada yang namanya tools-nya, ada perangkat pembantunya. Nah, case tool yang ada untuk UML ini ada macam-macam. Beberapa contohnya untuk case tool untuk UML, yang pertama ada Star UML, ada Argo UML, ada Rational Rose, ada Visual Paradigm. Jadi ini beberapa saja contoh dari case tool untuk UML. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan contoh yang ada punyanya Windows itu Visio misalnya contohnya, itu juga bisa digunakan. Nah, ini juga salah satu case tool untuk UML. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan case tool ini mungkin agak lebih susah
menggambarkan notasi-notasi tertentu untuk UML ini gitu. Hanya ini saja pengantar dari objek orientasi analisis. Jadi di objek oriented analisis ini kalau saya rangkum, kita ini menganalisa atau menganalisis suatu sistem itu berdasarkan objek. Jadi melihat segala sesuatunya dari sisi objeknya. Kasus yang kita angkat itu kita lihat berdasarkan objek. Di sana apa saja proses bisnis yang berjalan di perusahaan itu, itulah yang akan kita jadikan objek. Nanti objek-objek itu yang akan kita breakdown gitu untuk dijadikan ke desain yang akan kita kembangkan. Untuk perancangannya di sini kita menggunakan pemodelan yang UML, Unified Modeling Language. Nanti ada beberapa diagram yang akan kita gunakan seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, Venn diagram, terus collaboration diagram mungkin itu yang akan kita gunakan. Nah, untuk menggambarkan beberapa diagram ini berarti kita membutuhkan case tools seperti Star UML, Argo UML, Rational Rose, dan Visual Paradigma itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin ditanyakan, ataupun share kepada teman-teman yang sedang menganalisa suatu sistem juga, atau sedang mencari informasi tentang Object Oriented Analysis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.